ya, bukan hati jasmani. Hati rohani, bukan hati jasmani. Untuk lebih menyingkat waktu, ini saya ambil dari kitab Zulamut Taufiq ya. Faslun minal wajibatil qalbiyah ya. Faslun menerangkan tentang kewajiban ya yang bangsa hati. Artinya kita punya kewajiban, hati kita punya kewajiban. Nah, ini dibebankan oleh syariat. Itu yang pertama, al-imanu billah. Yaitu iman kepada Allah, yaitu iman kepada Allah yang disebut dengan apa ya, sifat-sifatnya kan sudah ada ya. Kalau yang belajar konsep Asy'ari ya, wujud, kitam, baqa, mukhalafatu lil hawadits dan seterusnya, itu adalah kita wajib imani keberadaan Allah ya. Ini yang pertama ya. Kemudian ya, mengimani kepada asma-asma Allah yang telah tertulis dalam Al-Qur'an. Ini kewajiban nurani ya, bukan hati jasmani ya. Hati rohani, bukan hati jasmani. Untuk lebih menyingkat waktu, ini saya ambil dari kitab Zulamut Taufiq ya. Faslun minal wajibatil qalbiyah ya. Faslun menerangkan tentang kewajiban ya yang bangsa hati. Artinya kita punya kewajiban, hati kita punya kewajiban. Nah, ini dibebankan oleh syariat. Itu yang pertama, al-imanu billah. Yaitu iman kepada Allah, yaitu iman kepada Allah yang disebut dengan apa ya, sifat-sifatnya kan sudah ada ya. Kalau yang belajar konsep Asy'ari ya, wujud, kitam, baqa, mukhalafatu lil hawadits. Ibnu Abbas ya, yang menurut Ibnu Abbas ini penafsiran yang pertama, uzkuruni bi ta'ati ya. Zikirlah, ingatlah kamu kepadaku bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Ini tafsirannya. Azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu ya. Iya, bi ma'unati ya. Bi ma'unati, dengan bantuanku. Artinya kita apabila berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan taat ya. Ingat dengan taat, maka Allah akan ingat dengan apa ya? Dengan pertolongannya, seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waqala Sa'id bin Jubair ya, uzkuruni bi ta'ati ya. Ingatlah kamu kepadaku bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu bi maghfirati, dengan ampunanku. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi ingatlah kamu kepadaku dengan taat. Artinya kita melakukan taat itu sudah dianggap zikir, seperti itu. Maka Allah akan ingat kepadamu bimaghfirati, dengan ampunan. Ini agak kecil nih ya, mohon maaf ya. Ini yang kedua. Wa qala Fudail bin Iyad ya. Dan berkata Fudail bin Iyad, fadhkuruni bi ta'ati. Nah, ini pendapat yang ketiga. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu bisawabi, dengan pahalaku ya. Ini penafsiran yang ketiga. Nah, oleh karena itu jangan sembarangan menafsirkan ayat ya. Ini banyak penafsiran ini. Ini penafsiran yang ketiga. Artinya ingatlah kamu kepadaku dengan taat, maka akan aku ingat kepadamu dengan pahalaku. Kemudian yang keempat ya, waqala Ibnu Kaisan ya, fazkuruni bisyukri, maka ingatlah kamu kepadaku ya, bisyukri, dengan bersyukur ya, dengan bersyukur. Di sini bisyukri, dengan bersyukur, azkurkum ya, maka aku akan ingat kepadamu biziyadati, dengan menambah ya. Faqala Ibnu Abbas, Allah seakan-akan mempunyai anggota tubuh. Nah, seperti itu ya. Mempunyai anggota tubuh ya, seakan-akan seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah tentang tangan Allah. Nah, di sini ada dalam Al-Qur'an itu tentang tangan Allah, supaya kita itu tidak salah paham apa itu yang dimaksud dengan tangan Allah. Nah, marilah kita simak ya dengan seksama. Ya, jangan diartikan macam-macam ya. Jadi Al-Quran itu tidak boleh kita maknai macam-macam sesuai dengan kehendak kita ya, tidak boleh. Bahkan dilarang ya
oleh agama ya, oleh para ulama, bahwa kita kalau menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, harus memakai penafsiran para ulama yang ahli di bidangnya ya. Karena bahasa Arab itu sangatlah banyak ya, sangatlah banyak artinya seperti itu. Jadi jangan macam-macam. Jadi dalam Al-Quran itu ada sifat-sifat Allah, banyak memang disebutkan sifat-sifat Allah itu ya mirip dengan sifat-sifat kita. Nah seperti itu. Tapi makna dari sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran itu, contoh saja di sini, yadullah fawqa aydihim, ya tangan Allah itu ada di atas tangan-tangan mereka ya. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Nah ini jangan dimaknai sembarangan langsung Allah seakan-akan punya tangan seperti manusia ya, tidak ya. Mari kita perhatikan ini dalam surat Al-Fatah ya, ayat 10 ya, Al-Fatah ya, ayat 10. Di sini ulama menerangkan ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah yang dimaksud tangan itu adalah quwwatullah fawqa quwwatihim. Kekuatan Allah itu adalah di atas kekuatan mereka ya. Fawqa aydihim ya. Jadi kekuatan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Itu yang dimaksud dengan tangan Allah di atas tangan mereka ya. Jadi jangan salah paham, jangan apa ya, Allah seakan-akan mempunyai mulhamun ya, mulhamah yang diilhami. Jadi jiwa ini tergolong jiwa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa yang diilhami ini ada banyak sifat di dalam jiwa mulhamah di sana ya, mulhamah ya. Yang pertama adalah sifat yang pertama itu adalah as-sakha. As-sakha li jami'il muslimin wal muslimat. Nah, itu dalam hadis Nabi itu begitu ya. Jadi mempunyai rasa yang cinta sejati ya. Cinta yang luar biasa, cinta yang tulus terhadap seluruh umat Islam dimanapun ya berada. Seperti itu, baik ada di ujung dunia ya, atau ada sebagai tetangga, seperti itu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa hatinya orang mukmin itu bertalian, berdekatan ya. Oh iya, jangan jadi iblis penampilan ustadz di jelang maghrib ini. Di sini sudah selesai maghrib ya. Anda ini khusus bagi orang yang masih belum melaksanakan apa ya? Yang sudah melaksanakan maghrib, salat maghrib ya. Jadi as-sakha ya adalah kecintaan yang luar biasa terhadap umat Islam ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ya, sifat-sifat orang Islam itu adalah dimanapun ya, kalau sesama Islam dia tetap mencintai, tapi kalau orang-orang munafik ya, walaupun dekat ya, hatinya jauh, seperti itu. Tafadhal. Terima kasih ya. Jadi yang pertama adalah mempunyai sifat as-sakha. Ini salah satu dari beberapa tiket untuk masuk surga. Ya, yang kedua adalah al-qanaah. Al-qanaah itu adalah menerima apa yang telah diberikan, apa yang telah ditakdirkan. Menerima keberadaan kita. Wong kita itu tidak bisa menentukan Allah, tapi kita itu hanya bisa menerima takdir Allah. Tapi kita karena tidak tahu dengan takdir, maka kita harus berusaha. Jangan nerima apa adanya ya, tanpa kata mulhamun ya, mulhamah yang diilhami. Jadi jiwa ini tergolong jiwa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa yang diilhami ini ada banyak sifat di dalam jiwa mulhamah di sana ya, mulhamah ya. Yang pertama adalah sifat yang pertama itu adalah as-sakha. As-sakha li jami'il muslimin wal muslimat. Nah, itu dalam hadis Nabi itu begitu ya. Jadi mempunyai rasa yang cinta sejati ya.
cinta yang luar biasa, cinta yang tulus terhadap seluruh umat Islam dimanapun ya berada. Seperti itu, punya kekasih ya. Kalau si dia itu ingat, saya juga ingat. Kalau kita itu ingat, pasti si dia ingat. Kalau kita bermimpi, memimpikan dia, dia juga pasti bermimpi. Nah, seperti itu. Itulah hubungan ya. Hubungan cinta yang luar biasa ya. Jadi demikian juga dengan Allah ya. Demikian juga dengan Allah. Kalau Allah mencintai kita ya, kalau Allah mencintai kita, dijadikan kekasihnya, maka hatinya pasti diingatkan oleh Allah ya untuk selalu zikir kepadanya. Nah, seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kemudian seterusnya adalah yang keempat adalah al-wara' ya. Wara' itu berhati-hati sekali ya dalam hal yang halal ya. Apalagi yang syubhat, takut jatuh pada yang haram ya. Dari yang halal saja berhati-hati, takut terlalu banyak. Dari yang syubhat ya, takut terjadi atau terjatuh ke barang yang halal. Sesungguhnya ada juga keterangan wa ma waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau kita itu sudah jatuh dalam perkara syubhat, ya seperti jatuh dalam perkara haram, seperti itu. Jadi wara' ini sangat berhati-hati ya. Yang berhubungan dengan harta orang lain, barang orang lain, baju orang lain misalnya. Jadi berhati-hati kalau tanpa izin, seperti itu. Jadi pamit dulu ya supaya kita itu menjadi sifat, mempunyai sifat yang wara'. Inilah sifat radiyah ya. Radiyah itu rela ya. Kemudian sifat yang kelima apa ya? Ar-ridho ya. Ar-ridho, ridho ya. Ridho dengan perlakuan Allah pada kita. Ridho dengan takdir Allah pada kita, walaupun kurang mengenakkan bagi kita. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu kita harus ridho dengan perlakuan Allah. Mustahil akan mendapatkan keridhaan Allah kalau kita itu tidak ridho seperti itu. Iya. Jadi ar-ridho bima qasamallah. Ridho dengan apa yang telah diberikan ya oleh Allah. Kemudian yang keenam adalah al-wafa'u. Al-wafa'u. Al-wafa itu adalah menepati janji ya. Punya kekasih ya. Kalau mulhamun ya, mulhamah yang diilhami. Jadi jiwa ini tergolong jiwa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa yang diilhami ini ada banyak sifat di dalam jiwa mulhamah di sana, mulhamah ya. Yang pertama adalah sifat yang pertama itu adalah as-sakha. As-sakha li jami'il muslimin wal muslimat. Nah, itu dalam hadis Nabi itu begitu ya. Jadi mempunyai rasa yang cinta sejati ya. Cinta yang luar biasa, cinta yang tulus terhadap seluruh umat Islam dimanapun ya berada, seperti itu. Baik ada di ujung dunia ya, atau ada sebagai tetangga, seperti itu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa hatinya orang mukmin itu bertalian, berdekatan ya. Kok ada mempunyai tiga badan, seperti itu. Itu gimana itu, Ustaz? Itu katanya. Iya. Iya. Jadi gimana Ustaz kok ada tiga ya? Salah satu kiai saya banyak mendengar itu menjadi tiga orang. Kemudian ada orang ada juga bukan orang Islam, non Muslim juga bisa menjadi tiga orang seperti itu. Nah, gimana untuk membedakan itu? Nah, saya menjawab, itu yang terjadi pada para aulia itu namanya karamah ya. Yang terjadi pada non Muslim ya, itu ya adalah istidraj. Istidraj itu semacam perpanjangan waktu supaya dia semakin jahat. Kok ada mempunyai tiga badan seperti itu.
untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia yang mensucikan dirinya, ya. Ya tentunya kita ya harus berikhtiar, ya. Sudah berikhtiar dalam rangka mencucikan jiwa kita, harus punya jihad, ya. Punya perjuangan. Tanpa adanya perjuangan mustahil, ya, kita dapat meraih keberuntungan berupa bersihnya, ya, bersihnya jiwa, ya. Judulnya kali ini adalah dua nafsu yang menyebabkan kita itu tidak nyampe kepada Allah, ya. Bahkan bukan hanya tidak nyampe, kita menjadi pembangkang, ya, menjadi orang yang tidak menerima kebenaran, ya. Ya, jadi sekali lagi menurut penafsiran ahli, ya, penafsiran ulama bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu adalah jiwa, ya, jiwa kita itu Al-Quran, ya, bukan jiwa. Al-Quran itu tidak menyentuh kepada hati yang kotor seperti itu, ya. Jadi begitu menurut keterangan dari para ahli sufi, ya. Ya mengapa? Ya karena hanya masuk di telinga kanan yang keluar ke telinga kiri seperti itu. Artinya tidak dapat membekas, ya. Dalam kata lain, ibarat hujan yang menghujani, ya, tanah yang gersang, ya. Beda dengan tanah yang subur, yang gembur, yang bagus, ya. Sehingga ditanami gampang tumbuh dan bagus, subur. Sedangkan kalau penuh dengan kerikil, ya, gersang, banyak pasirnya, ya, sedikit tanahnya dan sedikit pupuknya, tidak gembur, ya, la yakhruju illa nakita. Tidak tumbuh dari ladang itu kecuali seakan-akan la yamutu wa la yahya. Kata orang Madura, kercet, ya. Kercet itu enggak ke atas, enggak ke bawah, enggak berbuah. Enggak bisa orang yang mensucikan dirinya. Ya. Ya tentunya kita ya harus berikhtiar, ya. Sudah berikhtiar dalam rangka mencucikan jiwa kita, harus punya jihad, ya. Punya perjuangan. Tanpa adanya perjuangan mustahil, ya, kita dapat meraih keberuntungan berupa bersihnya, ya, bersihnya jiwa, ya. Judulnya kali ini adalah dua nafsu yang menyebabkan kita itu tidak nyampe kepada Allah, ya. Bahkan bukan hanya tidak nyampe, kita menjadi pembangkang, ya, menjadi orang yang tidak menerima kebenaran, ya. Ya, jadi sekali lagi menurut penafsiran ahli, ya, penafsiran ulama bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu adalah jiwa, ya, jiwa kita itu Al-Quran, ya, bukan jiwa. Al-Quran itu tidak menyentuh kepada hati yang kotor seperti itu, ya. Jadi begitu menurut keterangan dari para ahli sufi, ya. Mari kita ikuti bersama, inilah karya Bang Haji Roma Irama yang semuanya ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Selamat mengikuti. Allah. Berumah megah, bermobil mewah,
itu tujuan banyak manusia. Biasanya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama ya. Oleh karena itu kita penting menjadi ulama. Maksud ulama di sini bukan ulama yang karena gelar kiai, bukan ya, tapi ulama yang betul-betul alim ya, yang betul-betul menguasai ilmu, lah kemudian mengamalkan ya. Bukan khutbah ya. Ulama dengan khutbah itu beda. Khutbah itu adalah ahli pidato ya. Ahli pidato. Khutbah itu ahli pidato. Sedangkan hukama apa? Hukama bukan hukama. Ulama bukan ahli pidato. Yaitu orang yang betul-betul tahu, betul-betul paham ya dengan agama, kemudian mengamalkan ilmunya ya. Kalau masalah tentang khutbah dan fuqaha itu jauh berbeda ya. Fuqaha itu ahli agama yang dengan agamanya itu dia bukan hanya tahu tapi diamalkan, itu fuqaha ya. Kalau khutbah itu tukang orasi, tukang menyampaikan sesuatu, tukang pidato ya, tukang memberi pengajian, itu namanya khutbah ya. Jamak dari khotibun ya. Tukang pidato ya. Nah, oleh Rasulullah SAW telah diprediksi ya. Ya, prediksinya berbalik 180 derajat dari zaman Nabi. Nah, kalau di zaman Nabi orang itu lebih banyak yang fuqaha ya. Tapi sedikit sekali yang khutbah. Maksudnya lebih banyak orang yang faham agama dan mengamalkan ya. Sangat sedikit sekali tukang pidatonya ya. Tukang pidatonya sedikit. Bisa dibayangkan. Jadi pada waktu itu ya, pada waktu dulu ya sedikit orang yang bisa memberikan ceramah umum ya. Sedikit sekali orang yang bisa memberikan orasi. Tapi sangat banyak orang yang hanya mengamalkan ilmu, enggak banyak mulut ya. Enggak. Biasanya orang yang takut kepada Allah, orang yang kafir apa? Orang yang riya itu dengan sebutan kafir. Ada lutfi sekitar ya, sagitar ya, telah bergabung. Kemudian ya fajir, wahai orang yang berdosa. Ya fajiru, ya ghadir ya, wahai orang yang menyimpang ya, orang yang menyimpang. Jadi nanti akan dipanggil dengan ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, wahai orang yang kafir, wahai orang yang berdosa, wahai orang yang menyimpang. Nah, yang keempat dipanggil dengan ya khasir, wahai orang yang merugi. Nah, supaya kita tidak dipanggil demikian, maka kita ikhlaskan segala perbuatan kita, zahiran wa batinan ya. Zahir dan batin kita jangan mengharap untuk dipuji orang lain, tapi mengharap supaya dipuji oleh Allah, supaya diridhoi oleh Allah. Seperti itu ya. Selanjutnya orang yang kafir orang yang beragama wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Artinya syaratnya adalah pertama ya melaksanakan semua syariat Allah, yang kedua adalah dengan dasar iman. Nah, seperti beragama wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Artinya syaratnya adalah pertama ya melaksanakan semua syariat Allah, yang kedua adalah dengan dasar iman. Nah, seperti agama wal, apa yang dipanggil, apa yang diperintah ya, apa yang diwajibkan oleh agama, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Artinya syaratnya adalah pertama ya melaksanakan semua syariat Allah, yang kedua adalah dengan dasar iman. Nah, seperti itu ya. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ya bersabda, tidak ada dari seorang muslim yang berdoa kepada Allah ya Azza wa Jalla bida'watin, dengan sebuah doa ya, laisa fiha ithmun, yang penting
doanya itu tidak berdoa untuk sesuatu yang mau berbuat dosa, ya, sesuatu yang menyebabkan dosa. Jadi syaratnya doa di sini adalah pertama, jangan mendoakan yang mengandung dosa, ya. Wala qati'at rahmin. Dan orang yang berdoa itu tidak memutuskan tali silaturahmi. Nah, seperti itu. Apa yang dipanggil, apa yang Pokoporia. Waduh, nih seru banget. Baba menonton nyonglet. Yes. Tapi sekali lagi, orang nikah puru yang kep beda rona. Orang nikah yang kep bedanya benar. Bila andi dua perkara. Setong andi ilmu, dua andi ketakwaan gal. satu punya ilmu, yang kedua punya ketakwaan. Kenapa orang gak ditomi nabi tandi ilmu yang kep tandi nyabak? Kenapa orang gak ditomi nabi tak takut ke Allah yang kep tandi nyabak? Karena orang gak dito berarti kun ajalan rakena tapi tak bermanfaat dan tidak berfungsi sama sekali. Kenapa berharap bubon kun beda mulolo munda esena? Aneka pada minuman nih Pokari Sweat. Ya, demikianlah, ini merupakan cuplikan video ya yang dikumpulkan ya. Kumpulan video pendek ya ketika saya memberikan pengajian di media seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.